Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Nur Ika Pramestia, mahasiswa Prodi Bahasa Indonesia PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada video kali ini, saya akan membagikan kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada materi karya fiksi di kelas 8C SMP Negeri 1 Waru. Baik Bapak Ibu, pertama-tama kita akan belajar atau mengetahui yang dimaksud dengan Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development menurut teori konstruktivisme Vygotsky dalam SCAN didefinisikan sebagai jarak antara level perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensi perkembangan ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Selanjutnya, apa yang dimaksud scaffolding? Scaffolding adalah metode pembelajaran dengan memberikan bantuan kepada peserta didik pada awal pembelajaran untuk mencapai pemahaman dan keterampilan yang kemudian secara perlahan-lahan bantuan tersebut dikurangi sampai akhirnya peserta didik dapat belajar secara mandiri dan menemukan cara untuk memecahkan masalah bagi tugas-tugasnya. Keunggulan scaffolding ada 4. Yang pertama, peserta didik diposisikan sebagai mitra guru sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Keunggulan yang kedua, pengetahuan dibangun oleh peserta didik sendiri. Dan yang ketiga, peserta didik aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga terjadi perubahan konsep ilmiah. Dan yang keempat, memberi petunjuk yang jelas untuk membantu peserta didik fokus pada tujuan pembelajaran. Intervensi penerapan scaffolding pada ZPD sesuai dengan kurikulum Merdeka memungkinkan peserta didik belajar lebih mandiri, berpikir kritis, memperoleh kemandirian, dan meningkatkan pengetahuan serta pengalaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Menurut Vygotsky, bahwa proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut masih berada pada jangkauan mereka. Sehingga ini yang dimaksud dengan Zone of Proximal Development. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana manfaat penerapan scaffolding pada ZPD. Pada penerapan ini, peserta didik menjadi lebih aktif, membantu peserta didik mengembangkan keterampilan metakognitif, membantu peserta didik mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru, menciptakan lingkungan belajar yang sportif, mendorong kolaborasi antara peserta didik dan guru atau peserta didik dengan teman sebaya. Yang terakhir, memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Selanjutnya, di sini ada teknik penerapan scaffolding. Konsep scaffolding adalah memberikan proyek yang spesifik, memberikan tips, serta memberikan umpan balik kepada peserta didik. Dan yang kedua ada strategi scaffolding. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan umpan balik di dalam rencana proyek peserta didik dan memberikan umpan balik di dalam proses berlangsung serta melihat laporan kemajuan mereka. Dan yang ketiga ada metakognitif. Scaffolding dapat dilakukan dengan cara memberikan atau mengadakan rencana proyek dan melihat laporan kemajuan peserta didik. Dan yang keempat atau yang terakhir, prosedur scaffolding dengan memberikan media pembelajaran dan juga prosedur pengajaran yang dapat digunakan dalam memberikan kerangka pembelajaran kepada mereka. Metode scaffolding yang pertama melalui motivasi. Guru dapat memberikan motivasi serta menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan hasil belajarnya.
Yang kedua ada modeling. Guru harus membantu peserta didik untuk merapihkan keterampilan spesifik yang dipelajari di dalam kelas. Yang ketiga, melalui reminder, guru berperan untuk membimbing serta mengingatkan peserta didik agar tetap di jalur yang benar terlebih pada proses belajar mengajar. Keempat, checking. Guru melakukan monitor perkembangan peserta didik untuk dapat meningkatkan pembelajaran. Di sini ada langkah-langkah penerapan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran menemukan unsur inspirasi karya fiksi. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini tentang menemukan unsur inspirasi karya fiksi, sehingga dalam tujuan pembelajaran anak-anak bisa mengambil kesimpulan atau mengambil hal-hal baik dari cerita karya fiksi. Selanjutnya ada menentukan zone of proximal development atau level perkembangan peserta didik berdasarkan tingkat kognitifnya dengan melihat hasil belajar sebelumnya. Jadi di dalam kelas kita menentukan ZPD atau level perkembangan peserta didik mulai dari yang rendah, sedang, dan tinggi. Yang ketiga, mengelompokkan peserta didik menurut ZPD-nya. Setelah mengetahui ZPD masing-masing peserta didik, kita mengelompokkan peserta didik tersebut. Yang keempat, memberikan tugas belajar berupa soal-soal berjenjang yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kelima, mengarahkan peserta didik yang memiliki ZPD yang tinggi untuk membantu peserta didik yang memiliki ZPD yang rendah. Selanjutnya, meminta peserta didik mengerjakan post-test untuk mengetahui perkembangan belajarnya. Dan yang terakhir, menyimpulkan pembelajaran dan refleksi pembelajaran. Di sini ada tahapan scaffolding, dapat dimulai dengan memberikan tujuan dan juga ketentuan di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru menjelaskan melakukan review serta merekonstruksi pembelajaran. Yang ketiga, dengan mengembangkan konsep berpikir peserta didik. Baik, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di kelas 8J SMP Negeri 1 Waru. Hasil yang dicapainya, mereka bisa menemukan unsur esensi sebuah karya fiksi. Semua kelompok telah memenuhi standar capaian pembelajarannya. Kemudian guru memberikan soal evaluasi mandiri sebagai tindak lanjut menggunakan media papan pilihan atau yang disebut choice board. Choice board ini berguna untuk mengetahui keberhasilan peserta didik sebab mereka bebas memilih soal yang mampu mereka kerjakan. Selanjutnya pada choice board ini terdiri dari soal dengan kesulitan rendah, sedang, dan yang adalah tinggi. Pada choice board ini juga kemudian nantinya siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata akan diminta memilih soal pada kloter terakhir sebab untuk meningkatkan kemampuan mereka juga. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana video penerapan di kelas. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua.